Oke, berikutnya kita bahas tentang longitudinal shear ya. Kalau sebelumnya kan sudah vertical shear, nah sekarang kita masuk ke longitudinal shear. Nah, longitudinal shear ini bisa kita lakukan pengecekan dengan dua metode. Yang pertama ada MK metode MK ya. Ini yang hasil tes push out itu waktu itu kita pernah bahas, dan yang kedua metode partial interaction. Nah, ini pertama kita coba dulu metode MK. Nah, untuk metode MK itu ada di persamaan 3.19 yang dulu pernah kita bahas. Ini kira-kira seperti inilah persamaannya. Jadi V ini adalah tahanan gesernya, kemudian V ada notasi L di sini. Ini menandakan longitudinal ya. Jadi shear untuk arah longitudinal, ini resisten desainnya. Itu B lebarnya dikalikan dengan dP, tinggi efektif, kalikan M kali AP per B kali LS, tambah K dibagi gamma Vs. Nah, nilai-nilai ini ada penjabarannya ya. B ini ada lebarnya, seatingnya, kan kita tinjau per meter, jadi 1 meter. Kemudian dP itu tinggi efektif, itu 120 mili, sama ya dengan yang sebelumnya dibahas, dP-nya 120 mili. Kemudian AP ini luasan penampangnya, ini ada di soal di awal. Kemudian LS sama dengan panjang bentangnya dibagi 4, itu sama dengan 1000 atau 1 meter ya. Kemudian ada M dan K ini diketahui, dan ini ada gamma Vs itu diambilkan dari tabel 1.2. Ini pernah saya munculkan di awal. Ini adalah salah satu faktor yang digunakan untuk penghitungannya. Nah, ini. Jadi untuk menghitung shear connection, untuk menghitung shear itu kita pakai yang gamma Vs. Itu satuannya ketika kita menghitung ultimate 1,25 besarannya. Gitu. Nah, jadi angka-angka ini kita masukkan ke persamaan ini akan menghasilkan nilai 25,9 kN per meter. Ini tahanannya ya, tahanan kemampuan dia menahan longitudinal shear itu sebesar ini 25,9. Sedangkan vertical shear-nya yang terjadi itu adalah sebesar 29 kN per meter. Nah, ini hasil penghitungan dari yang ini. Design vertical shear for a span of 4 meter. Jadi dalam 4 meter bentangan itu VU-nya adalah 29 kN per meter. Sedangkan tahanan longitudinal shear-nya hanya 25,9. Jadi apabila dihitung dengan metode MK, slab ini tidak memenuhi untuk menahan longitudinal shear. Nah, jadi kalau tidak memenuhi, maka kita harus melanjutkan hitungan dengan metode partial interaction gitu. Nah, kebetulan waktu itu kan partial interaction saya tinggal dulu karena agak rumit. Jadi kita tinggalkan dulu saja. Intinya yang pertama kita pakai adalah metode MK dulu. Ketika dia nggak oke, nah kita baru masuk ke partial interaction gitu. Partial interaction bisa dipelajari sendiri di buku ya, nanti saya share. Tidak saya angkat di sini karena memang agak cukup rumit gitu.